Saya berharap setiap kita ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan, baik sebelum ataupun sesudah KBM. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Kita berada di semester yang kedua, di bab yang kedua dengan tema Praktek Demokrasi di Indonesia. Sebelum kita membahas praktek demokrasi di Indonesia, kita perlu memahami dulu tentang keadilan. Apa kaitan demokrasi dengan keadilan? Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal. Dan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi, keadilan dan demokrasi bertumbuh bila institusi baik politik maupun sosial saling mendukung untuk mencapai kerjasama sosial, di mana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar kekuasaan dan sumber-sumber dapat dibagi merata. Hal pertama, kita membahas perumpamaan Alkitab tentang keadilan. Kita buka dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ayat tersebut membahas perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya berharap semua murid membaca Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ayat tersebut menceritakan bahwa ada seorang tuan yang sedang mencari para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Pertama, pagi-pagi dia keluar mencari para pekerja, dan mereka sepakat upah bekerja 1 hari adalah 1 dinar. Yang kedua, jam 9 tuan itu keluar lagi dan melihat orang-orang menganggur di pasar. Lalu tuan itu menyuruh mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Yang ketiga, jam 12 dan jam 3 tuan itu keluar lagi untuk melakukan hal yang sama, menyuruh orang yang menganggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Yang keempat, jam 5 tuan itu keluar lagi dan mendapati orang-orang yang menganggur, lalu menyuruh mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Ketika sudah malam, tuan itu memanggil para pekerjanya dan memberi upah kepada mereka semua, baik yang bekerja dari pagi, jam 9, jam 12, jam 3, maupun jam 5, semua diberi upah yang sama, yaitu 1 dinar. Tugas buat kalian semua. Menurut kalian, yang dilakukan tuan itu dengan memberi upah yang sama kepada para pengerjanya, itu termasuk perbuatan yang adil atau tidak? Hal kedua, kita akan mencermati pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak 1998. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia. Pertama, pemerintah masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. 2. Pemerintah parlementer tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga, pemerintah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, pemerintah Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Dan yang kelima, pemerintah Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Dan yang akan kita bahas adalah demokrasi Indonesia tahun 1998 sampai sekarang. Presiden Soeharto
kembali terpilih menjadi presiden pada sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998. Tetapi penyimpangan masa pemerintah Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dan akhirnya, pada tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Dan kepemimpinan Indonesia beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Dan dapat dikatakan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang menunjukkan perkembangan menuju perbaikan. Hal ketiga, kita akan membahas tentang memupuk sikap demokratis sejak dini. Sikap demokratis tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini. Cara memupuk sikap demokratis sejak dini adalah: yang pertama, menumbuhkan sikap mengasihi sesama. Yang kedua, tidak menganggap diri lebih istimewa dibanding dengan orang lain. Yang ketiga, orang tua menerapkan pola asuh demokratis sejak dini. Maksudnya, orang tua memberi kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dengan pendapat orang tua. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada anak. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari